Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggris Lutfia Pratiwi dengan NIM 2521126. Saya dari PTIK 6D. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep umum jaringan nirkabel, perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum jaringan WPAN, konsep umum jaringan WLAN, dan yang terakhir adalah jenis keamanan dari jaringan WLAN. Nah, video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pada mata kuliah jaringan nirkabel. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep umum dari jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel sendiri adalah sebuah teknologi yang dapat menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk saling berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel sebagai perantara transmisi datanya. Nah, artinya dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meskipun kita berada jauh dari router. Nah, untuk yang belum tahu, router sendiri adalah sebuah perangkat jaringan yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat ke dalam jaringan internet. Nah, dapat kita analogikan router ini sebagai jembatan untuk menyalurkan berbagai perangkat ke jaringan internet, di mana di router ini juga dia itu bisa berperan untuk mengelola data, di mana data yang kita kirimkan atau kita upload dan juga data yang kita terima atau kita download. Nah, di dalam itu lengkap juga dengan informasi pendukungnya mulai dari ukuran hingga jenis datanya. Nah, jaringan nirkabel ini sendiri, dia ini menggunakan gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti mikro, radio, hingga infrared, di mana dia itu digunakan sebagai proses pengiriman data antar perangkat. Nah, selain itu, jarak dari jaringan nirkabel ini juga beragam. Ada yang bisa jarak dekat hingga juga jarak jauh. Nah, contoh barang yang bisa menggunakan teknologi jaringan nirkabel ini salah satunya dan juga sebagai kebutuhan kita sehari-hari sekarang ini adalah smartphone. Di mana di dalam smartphone ini dia melengkap menyediakan mulai dari WiFi hingga Bluetooth. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari jaringan nirkabel, di mana jaringan nirkabel ini dibagi menjadi 4. Ada WLAN, ada WPAN, ada WMAN, ada World Wide Area Network, dan yang terakhir ada WLAN, WPAN, WMAN, sama World Wide Area Network. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Wireless Area Network, Wireless Local Area Network, di mana dia itu menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk saling bertukar data maupun informasi, di mana WLAN ini dia itu menyediakan koneksi dengan cara menggunakan melalui access point dengan SSID untuk jaringan internet yang lebih luas. Nah, untuk yang belum tahu, SSID ini adalah adalah Service Set Identifier, dimana kalau untuk lebih mudahnya dia itu adalah sebuah nama dari jaringan yang kita gunakan. Contohnya kita menggunakan WiFi kan. Nah, nama WiFi itu misalnya nama saya, misalnya nama WiFi-nya. Nah, itu merupakan SSID. Kemudian kita akan membahas WMAN. WMAN ini merupakan Wireless Metropolitan Area Network, di mana dia itu dapat saling menghubungkan di antara beberapa titik yang terletak di wilayah metropolitan. Contohnya itu dia itu dapat menghubungkan antara, misalnya di kampus kita, dia antara gedung rektorat sampai ke gedung Pascasarjana misalnya, itu dia bisa. Nah, selain itu dia juga bisa menjangkau satu kota sekaligus. Kemudian yang ketiga ada Worldwide Area Network.
Dia ini digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi, baik publik maupun pribadi melalui jarak jauh. Nah, jangkauannya ini sangat luas, bisa bisa menjangkau satu negara. Contoh yang sering kita gunakan itu adalah 2G dan 3G dan lain sebagainya. Nah, karena kenapa bisa satu negara? Karena dia itu jaringannya langsung menuju ke satelit gitu kan. Nah, yang terakhir ada WPAN. Nah, yang WPAN ini merupakan Wireless Personal Area Network, di mana jangkauannya itu sangat kecil, dia tuh sekitaran cuman berkisar 10 meter. Nah, contoh jaringannya itu adalah Bluetooth, di mana Bluetooth ini dapat tersedia di smartphone, di laptop, di tablet, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari fungsi jaringan nirkabel. Nah, sebenarnya fungsi jaringan nirkabel itu sama saja seperti jaringan kabel, di mana dia itu adalah sebagai jembatan ataupun penghubung antar perangkat, sehingga perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertukar data maupun informasi. Hanya saja jaringan nirkabel ini adalah pengembangan serta pembaruan dari teknologi dari jaringan kabel. Selanjutnya adalah manfaat dari jaringan nirkabel. Nah, manfaatnya itu ada, yang pertama itu ada praktis, di mana pengguna itu bisa mengakses jaringan dari berbagai tempat. Nah, dengan catatan tempatnya itu dapat dijangkau oleh jaringan nirkabel. Selain itu, kita juga tidak perlu repot-repot untuk menggunakan kabel. Sebagai kalau kita menggunakan jaringan kabel kan kita repot kan. Kalau mau geser kita bawa kabelnya. Nah, itu juga sebagai salah satu manfaat dari jaringan nirkabel ini. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dari jaringan nirkabel. Nah, yang pertama itu dia itu tidak membutuhkan peralatan ataupun kabel yang mahal, karena seperti yang saya bilang jaringan nirkabel ini dia itu tanpa kabel kan. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk baik perawatan, pemeliharaan, kecuali pemasangan awalnya karena biaya pemasangan itu sangat mahal kan. Kemudian dia itu mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika ada gangguan, karena kalau dia ada gangguan kita tidak perlu memperbaiki kabelnya karena dia tanpa kabel kan. Kemudian dia itu tidak membutuhkan wilayah yang luas ataupun tempat yang luas, karena dia itu tidak memerlukan ruang fisik untuk instalasi kabelnya. Nah, hal ini cocok untuk kalau kita yang punya wilayah-wilayah yang sempit gitu. Selanjutnya adalah kecepatan dari transfer filenya ini sangat stabil meskipun dia tanpa kabel. Nah, karena dia ini adalah pengembangan dari teknologi jaringan berkabel, nah jadi jaringan nirkabel ini sudah disiapkan untuk menjadi jaringan yang lebih baik. Nah, contoh jaringan yang sering kita dengar itu adalah seperti yang terbaru sekarang itu adalah jaringan 5G ataupun Wi-Fi 6, di mana dia ini menawarkan kecepatan yang sangat tinggi dengan latensi yang sangat rendah, guna untuk memberikan pengalaman bagi pengguna yang lancar dan efisien. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari jaringan nirkabel. Nah, sebenarnya segala sesuatunya pasti yang memiliki kelebihan tentunya pasti memiliki kekurangan. Nah, sama juga seperti jaringan nirkabel ini, dia memiliki kekurangan. Yang pertama adalah biaya pengembangannya mahal. Walaupun mahalnya ini tapi hanya untuk di awal, karena dia itu kan perlu membutuhkan berbagai perangkat, contohnya akses point, ada router, ada antena kan. Tentunya hal itu sangat mahal, tapi kan di sini biaya mahalnya itu hanya di awal karena kita tidak perlu membeli kabel-kabel lain kan. Kemudian cuaca juga sangat berpengaruh bagi jaringan nirkabel ini. Contohnya kayak cuacanya itu cuaca buruk, contohnya seperti hujan lebat disertai dengan petir dan angin yang kencang. Nah, hal itu dapat menghambat kecepatan dari jaringan nirkabel ini.
Nah, di mana gelombang radio yang digunakan oleh jaringan nirkabel ini dia tuh dapat terganggu oleh cuaca yang ekstrim. Kemudian ada baik materi yang selanjutnya adalah perangkat keras dari jaringan nirkabel. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai access point. Nah, access point ini adalah access point ini adalah sebuah perangkat keras jaringan yang menghubungkan piranti nirkabel dengan jaringan internet lokal dengan menggunakan teknologi. Contohnya teknologi wireless, contohnya seperti WiFi, Bluetooth, dan lainnya. Nah, biasanya access point ini kita sebut dengan WLAN ataupun Wireless Local Area Network, yang mana fungsinya adalah untuk menerima maupun mengirim data yang berasal dari adapter wireless. Nah, sebenarnya access point ini memiliki dua komponen. Yang pertama ada transceiver, kemudian ada receiver. Nah, transceiver itu dia yang mengirim, kemudian receiver itu dia yang menerima. Nah, yang mana dua komponen ini dia itu berfungsi sebagai menerima sinyal dari internet, kemudian dia memancarkan sinyal tersebut ke klien servernya. Biasanya access point ini akan dihubungkan dengan perangkat keras lainnya, contohnya seperti hub, switch, ataupun router melalui kabel Ethernet agar bisa memancarkan sinyal. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai fungsi dari access point. Fungsinya yang pertama sebagai hub, yaitu access point ini berfungsi sebagai titik pusat ataupun hub dari jaringan nirkabel. Nah, hal ini memungkinkan perangkat-perangkat nirkabel itu untuk terhubung satu sama lain ke dalam jaringan kabel. Kemudian fungsi yang kedua adalah jangkauan bergantung pada kekuatan sinyal, di mana jangkauan dari access point ini dipengaruhi oleh kekuatan sinyal yang dipancarkan. Semakin kuat sinyalnya, semakin luas jangkauan. Sebaliknya, kalau semakin lemah sinyalnya, maka akan semakin sedikit pula jangkauan yang akan dijangkaunya. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Yang pertama adalah penghalang fisik, ada interferensi, dan kemudian yang terakhir ada kekuatan pemancar. Hal ini juga dapat mempengaruhi dari jangkauan access point ini. Kemudian yang ketiga ada fungsi dari DHCP. Nah, di mana fungsinya ini access point ini dapat berperan sebagai server DHCP yang dapat memberikan alamat IPX secara otomatis kepada perangkat yang terhubung. Kemudian yang keempat, dia itu dapat mengatur jumlah akses. Dia itu bisa membatasi akses point ini bisa membatasi, contohnya kan kayak kita menggunakan wifi, misalnya ada tetangga kita yang nyolong wifi kita, itu kita langsung blokir dia. Kemudian dia tuh sebagai manajemen bandwidth, dia tuh juga bisa mengelola bandwidth kan. Bandwidth itu adalah jaringannya. Misalnya kan kalau kita pakai wifi kan SSID-nya tuh bisa kita buat jadi lebih dari satu. Contohnya kita buat SSID-nya ada 2 di dalam satu wifi itu. Nah, bandwidth-nya ini kita bisa buat berbeda-beda. Misalnya kalau untuk kita pribadi, bandwidth itu kita bisa lebih besarkan. Sedangkan kalau untuk yang diketahui oleh tetangga kita yang usil tadi, bisa kita kurangin bandwidth-nya sehingga mereka itu jadi lemot jaringannya. Kemudian sebenarnya fungsi dari access point ini sama penting dalam jaringan nirkabel, di mana dia itu mulai dari menyediakan koneksi nirkabel hingga menjaga keamanan serta manajemen dari jaringan. Nah, access point ini juga memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelola jaringan nirkabel secara aman dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja dari access point. Nah, access point ini udah kita tahu kan, access point ini adalah perangkat keras yang disambungkan ke perangkat lain untuk dapat mengakses internet. Nah, cara kerjanya itu
adalah kalau jika kita ingin menyambungkan perangkat seperti smartphone ataupun laptop pada layar komputer atau laptop tersebut akan muncul permintaan untuk memasukkan kata sandi ataupun password. Kemudian setelah kita masukkan kata sandi, akses point ini akan secara otomatis mengatur agar perangkat kita ini bisa terhubung ke dalam internet dengan cara mencocokkan kata sandi WiFi yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, kalau kata sandinya ini benar, maka perangkat itu akan otomatis ke internet. Kalau perangkat kita yang salah, maka dia itu tidak akan bisa menyambung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe-tipe dari access point. Nah, yang pertama, tipe dari access point ini dia sebagai repeater mode. Di mana access point ini dia itu berfungsi untuk menambah cakupan jangkauan sinyal dari jaringan sinyal nirkabel dengan service set identifier atau SSID untuk keamanan yang sama. Biasanya mode seperti ini itu digunakan untuk menguatkan sinyal di tempat yang mempunyai jaringan wireless tapi sinyalnya itu lemah ataupun tidak merata. Contohnya itu seperti di pegunungan. Kemudian seperti namanya yaitu access point mode, di mana pada tipe ini dia itu merupakan perangkat yang bisa digunakan untuk menyambungkan jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Di mana sistem ini cara kerja access point pada tipe ini dia itu hampir sama seperti switch, tapi biasanya dia itu terletak di balik router. Nah, kemudian yang ketiga dia tuh bisa sebagai client mode. Kalau client mode dia itu bisa kita temui pada perangkat elektronik yang mempunyai port Ethernet, contohnya seperti PC, laptop, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, dia itu bisa berperan sebagai wireless router mode, di mana pada access point tipe ini dia itu mempunyai kemampuan untuk membagikan suatu koneksi internet dengan beberapa klien sekaligus. Nah, dalam mode wireless router ini hanya ada satu port wide area network ataupun WAN yang dapat mensupport berbagai jenis koneksi. Nah, yang terakhir dia tuh bisa sebagai bridge mode ataupun sebagai jembatan, di mana access point pada tipe ini dia itu berfungsi untuk memanfaatkan jaringan nirkabel kemudian menyebarkannya menggunakan SSID dengan kata sandi yang sama. Contohnya ini bisa kita temui pada perumahan, kafe, perkantoran yang menyediakan layanan tanpa harus memasukkan password. Kayak seperti di Korea, di sana kan mereka itu jaringannya kayak wifi gitu kan. Kita langsung masuk aja gitu tanpa memasukkan password. Soalnya jaringan di sana itu luas tanpa kayak kalau di Indo kan kayak mesti masukkan password gitu kan. Kalau di sana sih enggak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari access point. Yang pertama, kelebihannya itu adalah access point ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel serta meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas dari penggunanya. Kemudian, access point ini juga dapat di mana ini menguntungkan pengguna dengan cara dapat terhubung ke jaringan dengan mudah tanpa perlu menarik kabel jaringan ke seluruh area. Kemudian access point ini bisa berperan sebagai DHCP server yang dapat memberikan IP secara otomatis kepada pengguna kepada perangkat yang terhubung. Kemudian access point ini dapat dikonfigurasi untuk menyediakan jaringan tamu yang terpisah serta meningkatkan keamanan pada jaringan utama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari access point. Mana yang pertama, access point ini rentan terhadap interferensi dari perangkat elektronik lain yang mana hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari sinyal. Kemudian, jangkauan sinyal terbatas oleh faktor-faktor lain, contohnya seperti penghalang ataupun dinding yang ada dan dekat pemancarnya. Kemudian implementasi serta pemilihan dari access point ini bisa menjadi mahal, terutama untuk jaringan-jaringan dalam konteks yang luas. Kemudian meskipun access point ini menyediakan fitur keamanan, tetapi jaringan nirkabel ini masih rentan terhadap serangan cyber jika tidak dikonfigurasi dengan cara yang benar.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan nirkabel, mengenai perangkat nirkabel selanjutnya, yaitu ada router, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, router ini bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat, contohnya baik smartphone, laptop, PC, tablet dan lain sebagainya dengan layanan internet. Dengan kata lain, bisa kita analogikan ini dia sebagai jembatan yang menghubungkan antara perangkat satu ke dalam internet gitu kan. Nah, selain menjembatani perangkat, router ini juga berperan sebagai mengelola jenis data yang baik yang kita kirim ataupun yang kita terima. Kemudian data itu akan diatur oleh router dan ditransmisikan ke perangkat yang membutuhkan. Nah, cara kerja router ini bisa kita ibaratkan sebagai seorang pengatur perjalanan kereta api, di mana tugas dari PPKA ini adalah dia mengatur lalu lintas kereta supaya berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal serta tujuan yang telah ditentukan. Nah, tanpa ada hambatan maupun kecelakaan. Nah, cara kerja router itu juga seperti itu, di mana perangkat tersebut dia tuh mengatur paket data dari internet, baik dari yang di-download maupun yang di-upload, kemudian dia itu mengirimkannya sesuai dengan tujuan dan keinginan dari penerima serta pengirimnya. Nah, kalau si PPKA ini mengatur kereta supaya sampai stasiun, maka cara kerja router ini adalah dia itu mengirimkan data dari internet ke perangkat tujuan melalui alamat IP ataupun IP address yang dimiliki perangkat supaya tidak salah kirim. Nah, jenis-jenis router ini yang pertama ada core router, di mana core router ini dia itu router dengan bandwidth yang besar yang biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau jenis ini biasanya digunakan untuk menyambungkan berbagai perangkat dalam sebuah perusahaan yang terhubung dalam satu jaringan internet. Kemudian yang kedua ada edge router, di mana router ini bisa menjembatani jaringan internet baik internal mau atau lokal dengan jaringan eksternal yang lebih luas. Kemudian ada distribution router, di mana router ini dia itu berfungsi untuk mendistribusikan data dari edge router menggunakan kabel. Lalu data-data tersebut biasanya ditransmisikan ke perangkat pengguna melalui WiFi. Kemudian ada wireless router, di mana wireless router ini dia itu adalah router yang biasa dipakai oleh pengguna internet rumahan untuk menyambungkan ke perangkat-perangkat lainnya. Perangkat-perangkatnya dengan internet secara nirkabel. Kemudian ada wired router, di mana router ini biasa digunakan oleh pengguna internet rumahan untuk menyambungkan perangkatnya itu menggunakan kabelan ataupun Ethernet. Nah, yang terakhir adalah virtual router, di mana virtual router ini itu biasanya dia itu berupa software untuk menyediakan jaringan di suatu layanan internet berbasis cloud atau berbasis penyimpanan awan. Nah, kemudian ada kelebihan dari router, di mana yang pertama itu router dapat memungkinkan pengaturan jaringan yang kompleks, termasuk pengaturan DHCP, port forwarding, dan pengaturan firewall. Nah, yang kedua ada router dia itu menyediakan fitur keamanan seperti firewall, ada enkripsi, WPA2 ataupun WPA3. Kemudian dia ada filtering paket untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah dan serangan dari cyber. Kemudian router ini juga mendukung konektivitas dari berbagai perangkat, contohnya termasuk dari perangkat kabel dan nirkabel, sehingga memungkinkan koneksi internet bagi banyak perangkat secara bersamaan. Kemudian, router juga dapat memungkinkan pembentukan jaringan tertutup atau intranet yang terisolasi dari internet, sehingga memberikan keamanan tambahan untuk data sensitif.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari router. Nah, yang pertama, meskipun dia itu menyediakan lapisan keamanan, router ini juga rentan terhadap serangan dari cyber. Contoh serangan itu seperti DDoS dan juga serangan brute force yang jika tidak dikonfigurasi secara tepat. Kemudian router ini dia tuh seperti access point di mana dia itu bergantung pada pasokan listrik untuk beroperasi sehingga dia tuh rentan terhadap gangguan daya dan pemadaman listrik. Kemudian konfigurasi router ini dapat menjadi rumit terutama untuk pengguna yang tidak berpengalaman sehingga dia tuh memerlukan pengetahuan teknis tentang jaringan dan protokol yang terlibat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari router. Di mana router ini yang pertama itu memungkinkan akses bagi perangkat dalam jaringan lokal, kemudian yaitu memungkinkan pengguna untuk menjelajahi web, mengirim email dan melakukan berbagai aktivitas secara online. Kemudian yang kedua, router ini dia itu memungkinkan berbagi sumber daya seperti printer dan file storage di jaringan lokal. Kemudian dia itu memudahkan kolaborasi dan berbagi informasi antar perangkat. Kemudian router juga memungkinkan pengaturan dan manajemen lalu lintas data di jaringan. Di mana itu dia memberikan kontrol atas penggunaan bandwidth dan prioritas aplikasi ataupun perangkat. Nah, yang terakhir kita akan membahas perangkat jaringan nirkabel yaitu WiFi adapter ataupun WiFi adapter. WiFi adapter ini merupakan alat yang menghubungkan perangkat yang tidak memiliki fitur WiFi ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Nah, WiFi adapter ini dia itu bekerja dengan cara mengubah sinyal data dari perangkat kemudian menjadi gelombang radio yang kemudian dikirim ke router ataupun access point. Kemudian setelah dikirim ke router ataupun access point, router dan access point ini akan mengubah gelombang radio itu mengubah kembali menjadi sinyal data yang kemudian dikirim ke perangkat lain di jaringan. Biasanya komputer ataupun laptop saat ini dia tuh udah secara otomatis udah ada WiFi kan. Kemudian fitur dari WiFi adapter ini adalah fungsi dari WiFi adapter ini adalah memungkinkan perangkat yang tidak memiliki kemampuan WiFi bawaan untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Kemudian ada cara kerja WiFi adapter di laptop. Yang pertama itu kita harus menghubungkan ke dongle WiFi ke slot USB yang ada di laptop. Kemudian kita pilih start menu, kemudian kita pilih kemampuan seleksi kontrol panel. Kemudian kita pilih bagian bawah itu ada network and internet. Kemudian kita pilih networking and sharing center. Nah, itu mengenai dari perangkat keras jaringan nirkabel. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu ada konsep umum dari WPAN. Nah, WPAN ini adalah kepanjangan dari Wireless Personal Area Network, di mana ini merupakan jaringan nirkabel pribadi. Nah, berdasarkan jenisnya, jaringan nirkabel pribadi ini dia itu menggunakan teknologi yang mengizinkan komunikasi dalam jarak dekat. Salah satu teknologi yang digunakan dari WPAN ini adalah Bluetooth, di mana Bluetooth ini dia itu menggunakan standar IEEE 802.15. Nah, untuk yang belum tahu, IEEE ini merupakan kepanjangan dari Institute of Electronic Engineers, di mana dia itu merupakan sebuah organisasi di mana di dalam organisasi itu dia itu berisi para insinyur-insinyur di mana tujuan mereka itu adalah untuk melakukan pengembangan teknologi guna meningkatkan harkat kemanusiaan. Nah, kita kembali ke materi WPAN ini. Di mana WPAN ini itu menyediakan layanan interkoneksi terhadap semua komputer dan perangkat komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh sehari-hari. Kemudian
Selanjutnya ada klasifikasi dari weapon. Weapon ini dia itu dibagi menjadi dibagi dua, di mana itu jaringan pribadi berkecepatan rendah, kemudian ada jaringan pribadi berkecepatan tinggi. Nah, untuk jaringan pribadi berkecepatan rendah itu dibagi juga menjadi dua kategori. Yang pertama ada full functional device atau double FD, di mana jenis yang pertama itu dia itu mendukung semua fungsi jaringan dan merupakan bagian dari inti dari jaringan. Kemudian kategori yang kedua itu ada RFD atau perangkat fungsional tereduksi, di mana dia itu hanya mendukung fungsi jaringan minimum yang diperlukan. Nah, jaringan nirkabel ini juga dibagi menjadi dua bentuk jaringan. Yang pertama ada jaringan bintang dan kedua ada jaringan klaster. Nah, kalau jaringan bintang ini dia itu perangkatnya dengan fungsi lengkap sebagai adalah pusat dari jaringan. Selanjutnya kita akan memasuki yang kedua yaitu jaringan pribadi nirkabel berkecepatan tinggi. Nah, dia ini dibagi menjadi dua juga. Ada kategori yang pertama dia itu hanya melibatkan transmisi file data massal atau multi megabyte, dan yang kedua itu dia melibatkan video real time dan suara berkualitas tinggi. Selanjutnya ada standar dari WPAN ini. Standar yang ditetapkan oleh IEEE itu ada 4. Yang pertama itu ada IEEE 802.15.1, di mana dia ini adalah standar yang pertama kali digunakan oleh Bluetooth kan. Kecepatan transmisinya itu hanya 500 sampai 700 kilobyte per second. Yang dia itu mendukung layanan suara dan data serta menyediakan mekanisme keamanan bertingkat. Selanjutnya ada standar IEEE 802.15.2. Dia itu diluncurkan pada tahun 2003 bulan Agustus. Dia itu untuk standar ini dibuat untuk memecahkan masalah koeksistensi antara WPAN dan WLAN. Sehingga dia mempromosikan penerapan jaringan pribadi nirkabel IEEE 802.15. Koeksistensi ini berarti dapat bekerja dengan perangkat jaringan nirkabel lainnya. Selanjutnya ada standar IEEE 802.15.3. Nah, standar ini juga disahkan juga pada bulan Agustus 2003. Standar ini dibuat bertujuan untuk mendapatkan kecepatan transmisi data yang lebih tinggi sekaligus kompatibel dengan Bluetooth. Di mana kecepatannya dia itu berkisar 55 MB per second. Nah, yang terakhir ada standar IEEE 802.15.4. Dia ini diterbitkan pada bulan Oktober pada tahun 2003. Dia ini mendefinisikan teknologi koneksi nirkabel daya rendah dan berkecepatan rendah. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang masa pakai baterai dan mengurangi biaya perangkat, di mana kecepatannya itu dia itu bisa mencapai 9,6 kilobyte per second. Nah, dan standar ini dia itu tidak mendukung layanan suara. Selanjutnya kita akan membahas keunggulan dari WPAN, di mana dia itu yang pertama mendukung jaringan seluler, di mana pengguna dapat memindahkan lokasi perangkat komputasi sefleksibel menggunakan ponsel dan menjaga koneksi jaringan berkelanjutan. Yang kedua ada tidak perlu menggunakan kabel fisik dan pemasangannya sangat sederhana karena gelombang radio frekuensi tinggi yang digunakan oleh jaringan nirkabel dapat menembus dinding ataupun jendela kaca. Kemudian perangkat jaringan dapat ditempatkan secara sewenang-wenang dalam jangkauan efektifnya. Nah, yang ketiga dia itu langkah-langkah perlindungannya itu berlapis sehingga dapat menjamin privasi pengguna. Kemudian ada kekurangannya.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau WPA ini tuh kan jaraknya hanya berradius 10 meter. Jadi kekurangan yang pertama itu adalah jangkauannya itu pendek karena dia hanya sekitar 10 meter. Kemudian dari tingkat keamanannya, walaupun dia keamanannya berlapis, tapi tanpa ada pengaturan yang kuat, WPAN ini bisa rentan terhadap penyadapan ataupun penyerangan dari pihak yang tidak berwenang. Kemudian kecepatannya itu terbatas karena kecepatan dari WPAN ini umumnya lebih rendah dari teknologi WLAN ataupun teknologi jaringan nirkabel lainnya. Di mana contohnya itu seperti Bluetooth 4.0 yaitu memiliki kecepatan maksimum itu sekitar 25 MB per second. Sedangkan WiFi itu bisa mencapai ratusan megabyte ataupun bahkan hingga gigabyte per second. Selanjutnya ada tujuan dari WPAN. Nah, tujuan dari WPAN ini dia itu bertujuan untuk menyediakan solusi nirkabel yang mudah dan efisien untuk menghubungkan perangkat dalam jarak dekat. Dan dari konektivitas perangkat pribadi dan otomatisasi rumah tangga mulai dari aplikasi kesehatan, industri, dan kendaraan, WPAN ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan profesional. Nah, komponen utama dari WPAN ini ada perangkat keras, contohnya itu seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Kemudian ada adaptor nirkabelnya itu contohnya seperti adaptor USB Bluetooth, ada kartu jaringan nirkabel. Kemudian ada modul dan chipset dari nirkabel. Contohnya itu seperti Bluetooth modulus, ya, di mana dia itu digunakan untuk komunikasi antar Bluetooth. Kemudian ada Zigbee modulus, dia itu digunakan untuk komunikasi antar Zigbee dalam aplikasi rumah pintar dan industri. Kemudian yang perangkat komponen utamanya itu ada access point dan gateway. Kemudian kita akan membahas materi keempat, yaitu konsep umum dari WLAN. WLAN ini sendiri adalah kepanjangan dari Wireless Local Area Network, di mana dia itu merupakan salah satu jaringan yang berjenis nirkabel. Seperti katanya adalah wireless, artinya nir. Nir itu artinya tanpa, berarti dia itu tanpa kabel. Nah, batas jangkauannya itu terbatas di area yang lebih kecil. Contohnya itu seperti sekolah, perusahaan, kampus, hotel, pelabuhan, dan lain sebagainya. Nah, jaringan WLAN ini dia itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang bisa memancarkan gelombang pada radius tertentu. Nah, jika kita ibaratkan, gelombang itu akan membentuk seperti bola sehingga perangkat yang ada di sekitar area tersebut akan bergerak secara bebas seperti bola. Kalau dia di sekitar lapangan kan dia bebas bergerak kan, seperti itu. Nah, komponen utama dari WLAN ini yang pertama ada access point, di mana access point ini berfungsi sebagai mengubah sinyal analog menjadi digital yang kemudian dapat disebarkan. Kemudian ada WLAN interface, di mana WLAN interface ini dipasang pada desktop ataupun mobile PC yang berfungsi untuk menangkap sinyal. Kemudian yang ketiga ada antena, di mana antena ini termasuk perangkat eksternal yang berfungsi menyebarkan sinyal. Kemudian ada yang terakhir ada perangkat komputer, contohnya seperti komputer, laptop, printer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai manfaat dari WLAN. Yang pertama, manfaatnya itu dia menghubungkan perangkat ke jaringan tanpa ada kabel, karena dia itu kan nirkabel. Kemudian dia itu bisa berbagi data antar perangkat, di mana misalnya kalau kita ingin mentransfer data dari HP ke komputer, kita bisa menggunakan akses jaringan wireless LAN ini. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari WLAN. Yang pertama, kelebihannya itu ada jangkauan yang diperluas. Kemudian ada mobilitas yang tinggi. Kemudian ada dia tuh fleksibel, dimana dia tuh kan tanpa kabel, jadi dia tuh bisa dibawa kemana-mana perangkatnya gitu, tanpa kita harus repot memindahkan kabel-kabel lagi.
Kemudian biaya instalasi dan pengolahannya itu lebih mudah dan murah. Kemudian ada kekurangan dari WLAN ini. Yang pertama sinyal gangguan. Kalau dia misalnya salah satu kekurangan adalah sinyal itu tidak stabil karena tidak stabil dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Kemudian keamanan datanya itu kurang karena dia itu tidak seaman menggunakan jaringan yang berkabel. Kemudian ada jenis keamanan dari WLAN. Yang pertama ada WEP atau Wired Equivalent Privacy, di mana Wired Equivalent Privacy ini merupakan sebuah protokol keamanan pertama yang diperkenalkan untuk WLAN dengan tujuan memberikan keamanan yang setara dengan jaringan kabel, di mana WEP ini menggunakan kunci enkripsi statik statik statis untuk melindungi data yang ditransmisikan. Nah, kelebihan dari WEP ini dia itu kompatibilitasnya itu luas, kemudian implementasinya sederhana, di mana dia itu mudah untuk diatur dan digunakan. Nah, kekurangan dari WEP ini sendiri dia itu keamanannya lemah karena dia itu memiliki kelemahan pada kriptografi yang serius dan dapat dengan mudah ditembus dengan menggunakan alat yang tersedia secara umum. Kemudian dia itu menggunakan kunci enkripsi statis yang dimana kunci enkripsi statis ini dia itu lebih mudah untuk ditebak. Nah, manfaatnya itu dia itu memberikan keamanan dasar saat pertama kali diperkenalkan lebih baik daripada tidak ada enkripsi sama sekali. Kenapa dia seperti ini? Karena WEP ini adalah keamanan yang pertama kali digunakan oleh WLAN. Kemudian ada Wi-Fi Protected Access atau WPA. Di mana WPA ini adalah sebuah pengganti dari WEP yang menawarkan keamanan yang lebih baik melalui penggunaan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. Mana TKIP ini dia itu mengenkripsi setiap paket data dengan kunci enkripsi yang unik, di mana ada kelebihan dari WPA ini. Yang pertama itu mengatasi beberapa kelemahan dari WEP dengan menggunakan kunci yang berubah-ubah. Kemudian dia dapat digunakan pada perangkat keras yang sama seperti WEP dengan pembaruan firmware. Kekurangannya, dia itu masih rentan terhadap serangan tertentu. Contohnya seperti serangan PSK brute force. Kemudian tidak semua perangkat itu mendukung keamanan dari WPA ini. Nah, manfaatnya itu dia menyediakan tingkat keamanan yang lebih baik daripada WEP itu. Selanjutnya ada jenis keamanan yang ketiga itu ada Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA 2. Di mana WPA 2 ini adalah standar keamanan yang menggantikan WPA dan memperkenalkan Advanced Encryption Standard atau AES untuk mengenkripsi data yang jauh lebih aman dibandingkan TKIP. Nah, kelebihannya itu dia menyediakan enkripsi yang sangat kuat dengan AES. Kemudian dia itu mendukung WPA 2 personal ataupun PSK dan WPA 2 Enterprise. Dia itu di mana WPA 2 Enterprise ini menggunakan server secara radius. Nah, kekurangannya dia itu meski lebih aman tapi dia rentan terhadap serangan seperti crack atau key reinstallation attack. Kemudian konfigurasinya itu lebih kompleks dan membutuhkan infrastruktur tambahan. Manfaatnya sama, dia itu sebagai menyediakan keamanan. Kemudian tujuannya itu dia memberikan perlindungan yang kuat terhadap ancaman pada jaringan nirkabel. Selanjutnya ada Wi-Fi Protected Access 3 ataupun WPA 3, di mana WPA 3 ini adalah standar keamanan terbaru yang memperbaiki kelemahan dari WPA 2 dan dia itu memperkenalkan fitur keamanan tambahan. Contohnya seperti simultaneous, di mana simultaneous authentication of equals atau SAA untuk autentikasi yang lebih aman. Jadi, kelebihannya dia itu menggunakan metode enkripsi yang lebih kuat, kemudian melindungi sesi sebelumnya jika kunci enkripsi masa depan
dikompromosikan. Kemudian kekurangannya, tidak semua perangkat mendukung WPA3 sehingga dia itu membutuhkan perangkat tambahan ataupun pembaruan dari firmware. Kemudian manfaatnya yaitu sama seperti yang tadi untuk sebagai pelindung. Kemudian yang kelima ada 802.9 authentication, di mana pengertiannya dia adalah sebuah keamanan jaringan yang menyediakan autentikasi berbasis server radius. Sama seperti WPA3, dia itu ada tambahannya server radius yang sering digunakan bersama WPA2 interface dan WPA3 interface. Mana kelebihannya itu menyediakan kontrol akses yang ketat dan manajemen identitas terpusat. Kemudian dia itu cocok untuk lingkungan bisnis ataupun kampus yang besar. Nah, kekurangannya dia itu memerlukan infrastruktur tambahan dan konfigurasi yang lebih kompleks. Kemudian implementasinya lebih mahal karena dia membutuhkan server radius dan perangkat tambahan. Selanjutnya ada MAC address filtering, di mana MAC address filtering ini merupakan metode keamanan yang membatasi akses jaringan yang hanya untuk perangkat dengan alamat MAC yang telah disetujui. Kelebihannya itu dia mudah diatur dan digunakan. Kemudian dia tuh memberikan kontrol dasar terhadap perangkat yang bisa mengakses jaringan. Nah, kekurangannya dia itu rentan terhadap spoofing, di mana penyerang bisa meniru alamat MAC yang sah untuk mendapatkan akses. Kemudian dia itu tidak praktis untuk jaringan besar karena dia itu memerlukan manajemen daftar alamat MAC yang rumit. Nah, manfaatnya itu dia menambah lapisan keamanan tambahan selain metode enkripsi. Kemudian tujuannya adalah memberikan pembatasan akses dasar untuk jaringan kecil. Nah, yang ketujuh ada Service Set Identifier Hiding, di mana dia tuh untuk menjaga SSID jaringan itu tidak muncul dalam daftar jaringan yang tersedia. Jadi kita bisa menyembunyikan SSID dari jaringan kita. Nah, kelebihannya itu ya seperti namanya, dia itu menyembunyikan jaringan sehingga dapat mencegah pengguna umum untuk melihat jaringan itu. Kekurangannya, dia tidak benar-benar meningkatkan keamanan karena SSID itu masih dapat dideteksi dengan alat yang tepat. Kemudian manfaatnya itu menyediakan perlindungan dasar dengan cara tidak menampilkan jaringan secara publik. Selanjutnya ada Guest Network Isolation, di mana tujuan pengertiannya itu dia itu sebagai memisahkan jaringan tamu dari jaringan utama untuk melindungi sumber daya dari jaringan internal. Nah, kelebihannya itu dia itu mencegah tamu mengakses sumber daya dari jaringan internal. Kemudian yang kedua, kelebihannya memudahkan tamu untuk mengakses internet tanpa mengorbankan keamanan dari jaringan utama. Kekurangannya, dia itu memerlukan konfigurasi tambahan untuk mengisolasi dari jaringan. Nah, tujuan dari Guest Network Isolation ini dia itu membatasi akses tamu hanya ke internet, tapi bukan ke jaringan internal kita. Kemudian yang terakhir ada Virtual Private Network ataupun VPN, di mana VPN ini dia itu menyediakan koneksi yang aman dan terenkripsi melalui jaringan publik yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan internal melalui jarak jauh. Kelebihannya, dia itu menyediakan enkripsi yang kuat dan perlindungan data. Kemudian dia itu memungkinkan pengguna mengakses jaringan internal dari mana saja. Kemudian kekurangannya, dia memerlukan konfigurasi dan manajemen yang lebih kompleks. Kemudian dia itu dapat mempengaruhi kinerja jaringan karena overhead enkripsi. Nah, manfaatnya itu dia itu memungkinkan akses aman ke jaringan internal dari jarak jauh. Nah, yang ketujuan dari VPN ini dia itu memberikan akses yang aman dan terlindungi ke jaringan internal bagi pengguna jarak jauh. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai dari 5 materi tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.